بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. معاشر المسلمين jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan terbaik bukan hanya di dalam beribadah akan tetapi juga dalam mengelola umat dan membangun peradaban. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau, keluarganya, serta sahabat-sahabatnya, dan kita semua sebagai umat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk melihat bahwasanya bagaimana manajemen masjid ini melalui dengan pendekatan ulumul hadis, yaitu dengan memandang hadis Nabi Allah Muhammad SAW bukan hanya sebagai teks untuk dibaca, akan tetapi sebagai sumber nilai, prinsip, dan sistem dalam mengelola masjid secara profesional. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih ini di dalam kajian ulumul hadis memiliki banyak kedudukan yang sangat kuat dan dalam maknanya mengandung fondasi besar bagi seluruh aktivitas kepemimpinan dan manajemen. Melalui hadis ini, sebagaimana Rasulullah SAW menanamkan kesadaran bahwa kepemimpinan adalah bukan soal jabatan, melainkan amanah, sebagaimana kata ra'in atau penggembala. Tidak hanya sekedar memimpin, tetapi merawat, menjaga, mengarahkan, dan memastikan keberlangsungan. Dan ini adalah esensi manajemen. Mengelola sumber daya manusia, program, dan nilai agar tujuannya tercapai. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita tarik ke realitas masjid hari ini, banyak persoalan yang kita temukan. Yang pertama yaitu pengurus yang pasif, program yang tidak berkelanjutan, lemahnya transparansi, konflik internal, dan kurangnya pembinaan jamaah, khususnya kepada kita generasi muda. Masjid sering berjalan berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan sistem. Dan disinilah hadis ini sangat relevan. Sebab sesungguhnya sebagian besar problem manajemen masjid berakar dari lemahnya kesadaran amanah dan kepemimpinan. Maka solusi manajemen masjid berbasis hadis ini tidak cukup berhenti pada surat moral saja, akan tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sistem. Pengurus masjid perlu dibina dengan ruh kepemimpinan Islam. Struktur organisasinya harus jelas, tugas dan wewenang harus terdefinisi, program harus direncanakan dan dievaluasi, keuangan harus transparan, jamaah harus dipetakan dan dibina, dan generasi muda harus disiapkan sebagai kader penerus. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan hadis ini sebagai fondasi, masjid tidak lagi dikelola berdasarkan kebiasaan dan figur, akan tetapi berdasarkan nilai dan sistem. Masjid tidak hanya hidup di momen tertentu, akan tetapi tumbuh secara berkelanjutan sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemberdayaan umat. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melalui pendekatan ulumul hadis
kita belajar bahwasanya hadis Nabiullah Muhammad SAW bukan hanya untuk dikutip di mimbar saja, akan tetapi untuk diterjemahkan ke dalam tata kelola, bukan hanya untuk menenangkan hati, tetapi untuk membangun peradaban. Jika hadis tentang kepemimpinan ini benar-benar kita hidupkan, maka insya Allah masjid akan menjadi institusi umat yang amanah, profesional dan berdaya. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai bagian daripada para pengelola masjid yang memahami amanah, menguatkan sistem dan memakmurkan masjid dengan ilmu serta pengabdian. Mungkin inilah yang bisa sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.